Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa, hari ini saya akan share resep masakan bisa untuk ide menu masakan sehari-hari teman-teman. Kali ini adalah tentang olahan ikan, bisa untuk ikan nila, ikan tongkol, ataupun yang lainnya. Ini tuh nikmat sekali, kaya rasa, pedas, gurih, bumbu rempahnya nggak usah ditanya lagi. Nasinya nggak cukup satu piring. Yuk kita mulai aja bikin olahan ikan yang satu ini. Simple banget, saya yakin yang nggak bisa masak pun pasti bisa masak. Pertama, siapkan ikan yang sudah digoreng. Saya pakai ikan jahan, ini biasanya ada di sungai. Kemudian selain ikan saya pakai 1 genggam kemangi, sudah dicuci. Bumbu aromatiknya saya ada serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Siapkan juga cabai hijau yang udah dipotong-potong dan cabai rawit utuh, itu nanti untuk topping, dan santan segar 500 ml kurang lebih ya. Haluskan bumbunya, ada 3 bawang putih, kemudian bawang merahnya saya pakai 4, kunyit ini penting banget ya, saya pakai 2 ruas, 1 ruas jahe, dan kencur juga saya pakai 2 ruas sedikit, kemudian ketumbar. Saya pakai ketumbar butiran setengah sendok teh, lalu cabai rawit merah ada 5 buah, dan cabai merah yang besar kurang lebih 10 buah. Ini rasa pedasnya disesuaikan dengan selera ya. Kalau nggak suka pedas bisa dikurangi. Tambahkan sedikit air biar lebih cepat halus, terutama untuk ketumbarnya ya, karena saya pakai ketumbar butiran, jangan sampai ketumbarnya masih utuh, karena nanti kalau dimakan nggak enak banget. Kurang lebih halusnya kayak gini. Lalu siapkan wajan. Nah, karena ini tadi ngeblendernya menggunakan air, jadi langkah pertama adalah kita hilangkan dulu airnya ya teman-teman. Kita aduk-aduk hingga airnya menyusut. Nah, kalau udah menyusut kayak gini, airnya udah habis, udah hilang, baru ditambahkan 1 sendok sayur minyak goreng. Setelah minyaknya masuk, langkah kemudian adalah kecilkan api. Apinya harus kecil biar nggak gosong. Aduk-aduk terus, semakin diaduk dia akan semakin mengeluarkan minyak. Masak sampai tanak. Kalau udah tanak, udah matang, udah beraroma, rempahnya kerasa, semuanya udah matang, baru dimasukkan bumbu pelengkapnya seperti lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Nah, ini kan kelihatan ya udah berminyak. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar masak, kunci setiap masakan enak adalah di bumbunya ya. Jadi bumbunya harus tanak dulu, harus sabar. Jangan cepat-cepat masukin bahan yang lain kalau bumbunya belum matang. Kalau bumbu pelengkapnya udah layu, serai dan teman-temannya ini dimasukkanlah ikannya. Kemudian masukkan santannya. Kalau santan udah masuk, wajib banget terus diaduk. Tujuannya apa? Biar santannya itu nggak pecah ya. Karena kalau udah pecah santan, secara tekstur nggak enak, rasanya juga hambar. Masukkan garam, gula, penyedap. Untuk takarannya nanti saya taruh di description box ya, teman-teman bisa lihat. Aduk terus sambil dikoreksi rasa ya. Kalau rasanya udah sesuai, dimasukkanlah bahan yang lain. Tapi ini saya kurang asin sedikit, jadi saya tambahkan garamnya. Lalu untuk kuahnya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Masukkan cabai utuh dan cabai hijaunya. Kalau teman-teman mau kuahnya sedikit menyusut biar lebih meresep banget, boleh dimasak hingga menyusut. Kalau udah mau diangkat, masukkan daun kemanginya. Aduk-aduk sebentar aja, nggak usah terlalu lama, biar kemanginya tuh tetap segar, tetap hijau. Lalu diangkat ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masak sayur terong. Resep terong kuah santan di video ini mungkin agak sedikit berbeda ya, karena terong kuah santannya nggak saya kasih cabai dan saya tambahkan teri. Jadi ini cocok untuk anak-anak yang nggak suka pedas. Yuk simak resep sayur terong tahu santan di video ini. Namun tetap ya, dukung channel ini berkembang dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu ketika channel ini update menu masakan. Pertama-tama kita siapkan 3 terong ungu. Saya akan potong menjadi 12 bagian, dan ini terongnya hanya saya cuci ya, nggak saya kupas. Kalau mau dikupas monggo, tapi saya tetap dengan kulitnya. Saya potong agak memanjang kayak gini ya teman-teman. Kemudian selain terong, saya juga pakai tahu coklat atau tahu matang ya. Saya siram dengan air panas. Setelah suhunya dingin, saya cuci bersih. Tahu coklatnya saya akan potong menjadi 2 kayak gini. Jadi ngikutin terongnya. Selain itu saya juga siapkan 1,5 sendok teh teri yang kecil-kecil. Kalau ada ebi lebih bagus ya. Saya siram dengan air panas dan saya tunggu suhunya dingin baru disaring dan dicuci. Untuk bumbunya saya pakai 3 bawang merah, 3 bawang putih, 3 kemiri, masing-masing 3 ya, dan 2 ruas kunyit. Kemudian kita haluskan.
Boleh pakai lada bubuk juga ya, sedikit ya, cuma saya nggak pakai. Boleh ditambahkan cabai kalau mau lebih pedas, misalkan ini nggak untuk anak-anak tapi untuk sekeluarga juga gitu ya. Kemudian tambahkan teri kecil yang sudah tadi kita rendam dan kita cuci. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita masak bumbu yang udah kita haluskan tadi. Masak sampai matang, mengeluarkan aroma yang enak. Kemudian akan saya tambahkan dengan 4 daun salam. Ini daun salamnya kering ya, teman-teman boleh pakai yang lebih bagus, bisa ditambahkan lengkuas juga. Nah, kalau udah mengeluarkan minyak kayak gini, saya akan masukkan terongnya dan tahunya. Jadi saya akan masak setengah matang dulu. Nah, biar nggak gosong, saya tambahkan sedikit air. Ditutup biar lebih cepat matang. Nah, kalau udah setengah matang kayak gini, kelihatan ya warna ungunya berubah menjadi coklat. Tambahkan 500 ml santan. Kalau nggak ada, teman-teman boleh pakai 1 santan instan, ditambahkan air hingga volumenya menjadi 500 ml. Tambahkan 1 sendok makan garam, 3/4 sendok makan penyedap, dan 1 sendok makan gula pasir. Nah, kalau santannya udah masuk kayak gini, harus diaduk terus ya, biar nggak pecah santan. Aduk hingga bumbunya tercampur rata dan koreksi rasanya. Kalau rasanya udah sesuai, kita tunggu sampai matang ya. Untuk salamnya dibuang aja, biar nggak ganggu nanti pas makan. Kita tes tusuk ya, apakah terongnya sudah matang. Kalau sudah matang, diangkat dan siap disajikan. Ini tuh rasanya enak banget, santannya nggak pecah, ada aroma terinya, bener-bener jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masak gulai daun singkong. Resep daun singkong ini enak banget, bisa jadi referensi resep masakan simple untuk sehari-hari. Yang punya daun singkong banyak, yuk bikin sayur daun singkong ini, dijamin olahan daun singkong ini bikin kamu ketagihan. Apalagi dicampur teri, nggak cukup 1 piring nasi. Yuk langsung buat aja, namun sebelumnya tetap ya, dukung terus channel ini agar terus berkembang dan memberikan banyak manfaat dengan klik tombol subscribe. Terima kasih. Siapkan daun singkong yang udah direbus. Ini saya beli di pasar udah posisi direbus ya. Saya akan buang tangkainya yang masih menempel. Ini tadi saya timbang kurang lebih beratnya sekitar 500 gram ya, kurang lebih. Jadi ini didapat dari 2 ikat daun singkong segar begitu. Kemudian iris-iris menyerong seperti ini, seperti di video, agar daun singkongnya nggak terlalu panjang ya ketika dimakan. Sisihkan. Kemudian bahan selanjutnya adalah 1 santan instan 65 ml, boleh merek apa aja, dan 50 gram teri kecil-kecil. Kemudian 50 gram teri kecil-kecil, di tempat saya ini disebut gesek urang. Saya rendam air panas, kemudian saya saring. Untuk cabenya saya pakai 15 cabai merah yang besar dan 2 cabai rawit merah, jadi saya nggak terlalu pedes ya. Untuk bawangnya saya pakai 4 bawang merah dan 3 bawang putih. Kemudian kemiri yang udah disangrai 5 buah. Ini disangrai ini sifatnya untuk menghasilkan aroma yang lebih kuat ya saat dimasak. Kemiri ini sifatnya mengikat santan ya teman-teman, jadi jangan di skip. Tambahkan kunyit 1 telunjuk kunyit, kemudian serai 1 yang udah digeprek, 4 cm lengkuas, dan 3 lembar daun salam. Kalau masak yang bersantan ini kemirinya harus banyak ya teman-teman. Ini udah saya chopper, tambahkan dengan sedikit air biar dia lebih halus. Kemudian saya akan tumis, karena ini tadi nyupernya pakai air, nggak pakai minyak, jadi saya akan biarkan airnya hilang dulu. Saya masak dengan api kecil sampai airnya menyusut, kemudian saya baru tambahkan minyaknya. Nah, kurang lebih seperti ini, saya tambahkan 5 sendok makan minyak goreng. Kembali lagi ke kemiri ya. Kemiri ini sifatnya mengikat santan karena dia menjaga konsistensi santan agar nggak pecah. Jadi penting banget kalau masak santan itu kemirinya banyak ya teman-teman. Masak perbumbuannya ini sampai harum dan matang, kemudian tambahkan teri kecil-kecil ini ya. Boleh pakai teri Medan, boleh pakai ebi, silahkan. Ini saya pakai seadanya di warung. Kemudian tambahkan serai, daun salam, juga laos atau lengkuas. Kalau udah aduk-aduk sampai dia menyatu dengan bumbunya, kemudian kita masukkan daun singkongnya yang udah kita iris-iris tadi, disusul dengan air. Untuk airnya ini saya pakai 1 liter atau 1000 ml ya, jadi lumayan banyak sampai sayurnya ini terendam. Kalau teman-teman pakai wajan yang lebih besar bagus ya, cuma saya nggak punya, jadi saya pakai seadanya aja. Kemudian masukkan santannya, aduk-aduk hingga tercampur rata.
Kalau udah diaduk-aduk dan udah agak mendidih gitu ya, kalau di Jawa namanya gemrengseng, kalau udah agak hampir mendidih kayak gini, tambahkan setengah sendok makan Royco, kemudian 3/4 sendok makan gula pasir, dan 3/4 sendok makan garam. Sendok makan ya, bukan sendok teh, sendok makan. Masak hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan 3 cabai rawit utuh biar kelihatan lebih eye-catchingnya lebih enak aja dilihat, lebih cantik gitu ya. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya ada yang kurang silahkan diperbaiki, tapi kalau rasanya udah sesuai, udah cocok, semuanya udah sesuai, manis, asin, gurihnya udah sesuai, angkat dan siap disajikan. Ini dia olahan daun singkong yang enak banget. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan share masakan rumahan, salah satu olahan tempe, yaitu resep sayur tempe cabai hijau. Bisa dijadikan ide resep masakan sehari-hari. Resep masakan ini disebut juga resep jangan lombok. Yuk bareng-bareng simak resep sayur lodeh masakan deso yang enak banget ini. Namun sebelumnya tetap ya, bantu dukung channel ini agar terus berkembang dengan klik tombol subscribe. Terima kasih banyak ya teman-teman. Siapkan 1 papan tempe. Ini saya akan potong menjadi 4 bagian. Teman-teman gak harus potong ikutin saya, bebas. Tapi yang pasti tempenya harus dalam kondisi matang ya. Jangan tempe mendo atau tempe yang setengah matang atau belum jadi. Karena kalau masih mendo itu nanti dipotong hasilnya nggak bagus, malah hancur tempenya. Untuk bumbunya siapkan 5 bawang merah, 3 bawang putih, 15 cabai rawit hijau, 7 cabai hijau besar, daun salam 2 lembar, dan daun som 4 lembar atau daun melinjo. Juga 1 ruas lengkuas ya. Untuk bumbu bawang-bawangannya akan saya haluskan sama kemiri, namun yang lain akan saya iris-iris. Seperti ini ya teman-teman, untuk lengkuasnya digeprek aja. Langsung aja kita masak bumbu yang udah dihaluskan tadi ya. Ada bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Karena pakai santan, ini wajib menggunakan kemiri. Dimasak hingga bawangnya baunya harum dan matang ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bukan cabai rawit, cabai hijau tapi yang besar ya. Cabai rawit hijau yang kecil itu nanti saya masukin belakangan. Masukkan juga daun salam dan lengkuasnya. Kemudian tambahkan 500 ml santan. Ini kelapanya nggak saya kupas kulitnya ya, jadi kelihatannya santannya nggak putih. Masukkan daun sonya, kemudian disusul dengan tempenya. Daun sonya ini agak tua-tua ya teman-teman. Teman-teman usahakan pakai daun melinjo atau daun so yang muda. Nah kalau santannya udah masuk gini, teman-teman wajib untuk terus diaduk ya, agar santannya itu nggak pecah dan rasanya tuh tetap gurih enak gitu. Kalau udah pecah nanti jatuhnya nggak enak. Tambahkan 1 sendok teh garam, 3/4 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh penyedap, saya pakai Royco. Nah kemudian diaduk-aduk biar tercampur rata. Lalu setelah mendidih kayak gini baru dimasukkan cabai hijau yang rawit. Jadi biar kelihatan masih kres-kres gitu, seger. Diaduk kembali. Nah di tahap ini jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau rasanya udah cukup, dilanjutkan, tinggal nunggu matang aja. Tapi kalau ada yang kurang silahkan diperbaiki. Untuk bumbu pelengkapnya seperti daun salam dan lengkuas kita ambil aja. Nah untuk kuahnya mau dibikin banyak ataupun sedikit itu sesuai selera ya. Ini sudah matang. Masakan deso sayur tempe lombok ijo. Jangan lombok ijo itu enak banget, apalagi ditaburi dengan bawang goreng. Semoga bermanfaat resepnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan share resep opor ayam. Opor ayam ini adalah menu lebaran yang wajib banget ada. Resep opor ayam spesial ini termasuk resep opor ayam kuning karena saya menggunakan kunyit dalam membuatnya. Yuk simak resep opor lebaran di video ini. Namun sebelumnya tetap ya, bantu dukung channel ini agar terus berkembang dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu ketika channel ini update menu masakan. Pertama-tama siapkan ayam 800 gram, saya pakai ayam negeri, teman-teman boleh pakai ayam kampung. Saya akan marinasi dengan setengah jeruk nipis dan 2 sendok teh garam ya. Kita aduk hingga tercampur rata jeruk nipis dan garamnya, terutama biar garamnya itu benar-benar meresap ke dalam ayamnya. Setelah diaduk hingga tercampur rata, kemudian diamkan selama kurang lebih 10 sampai 15 menit.
Lanjut kita siapkan bumbunya. Di sini saya pakai 2 cengkeh, kemudian 5 cm kayu manis. Ini terbelah ya kayu manisnya. Kemudian 3 kemiri, kemudian kunyit ya. Seperti saya bilang ini adalah opor kuning. 1 bunga lawang atau star anis, kemudian 1 sendok teh jinten dan 1 sendok teh ketumbar. Lalu ada juga 4 bawang putih, 4 bawang merah, dan untuk pelengkapnya kita biasa ya serai, salam, laos, dan daun jeruk. Untuk yang bagian bawah, yang rempah-rempahnya akan saya sangrai terlebih dahulu hingga tercium aroma yang benar-benar enak ya. Dan kemirinya ini mengeluarkan minyak, kemudian teksturnya menjadi ringan. Dan semuanya berwarna kecoklatan ya, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ini sudah cukup, saya sangrainya saya akan matikan. Kemudian selain kemiri dan kunyit ya, ini akan saya tumbuk atau haluskan selagi masih panas. Jadi biar nanti enak ya ngehalusnya. Ini sudah selesai, akan saya saring ya karena nggak semuanya halus. Masukkan bawang-bawangan, kemudian kunyit dan kemiri. Lalu untuk yang sudah kita sangrai tadi, seperti yang saya bilang, ini akan saya saring. Saya saring menggunakan saringan teh ya teman-teman. Nah ini dia yang tidak terhalus, bisa ditumbuk lagi kemudian disaring lagi, tapi saya memilih untuk dibuang aja. Kemudian tambahkan minyak 3 sendok makan, kemudian di blender. Kita masak bumbu yang udah di blender sampai mendidih kayak gini, mengeluarkan minyak dan benar-benar mengeluarkan aroma yang wangi banget. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada laos, kemudian serai, salam, juga daun jeruk. Jangan lupa disobek-sobek ya biar aroma daun jeruknya semakin keluar. Kalau udah, kecilkan api ya, api paling kecil. Kemudian kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi dengan jeruk nipis tadi. Ini akan saya panggang kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Apinya paling kecil. Tapi kalau teman-teman bikin dalam jumlah banyak, nggak usah dipanggang-panggang kayak gini juga nggak apa-apa. Langsung dimasak aja, kemudian masukkan air dan santan begitu ya. Tapi kalau ini kan jumlahnya sedikit jadi saya panggang dulu. Saya rasa ini sudah cukup manggangnya. Saya akan tambahkan air kurang lebih 200 ml. Saya pakai sisa cuper tadi, dimasak sampai mendidih. Sampai ayamnya matang ya teman-teman. Kita tes tusuk ayamnya apakah sudah matang. Nah kalau sudah matang, saya akan tambahkan santan 400 ml. Jadi total airnya adalah 600 ml ya. Kalau santannya udah masuk gini, wajib banget untuk diaduk-aduk terus agar nggak pecah santan. Tambahkan 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh gula merah, dan 1 sendok teh penuh penyedap. Garamnya nggak usah kebanyakan karena tadi marinasi sudah dengan garam ya. Diaduk-aduk hingga mendidih dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau udah mendidih, rasanya udah cocok, udah sesuai, bisa diangkat ya teman-teman. Atau kalau teman-teman memang pengen kuahnya lebih sedikit, bisa ditunggu sedikit lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video ini saya akan bikin salah satu kuliner Jawa, yaitu buntil daun talas. Bisa dijadikan ide untuk menu masakan sehari-hari. Saya kasih tipsnya ya, biar buntil talasnya tuh nggak gatal sama sekali. Ini tuh rasanya pedas, gurih kelapanya dapet banget, dipakein teri, jengkol, pete, tambah maknyus. Makannya pakai peyek kacang kayak gini, nikmat banget pokoknya deh. Yuk langsung aja kita siapkan 3 buah jengkol, kemudian teri yang kecil-kecil, jengkolnya kita potong kayak gini ya. Udang rebon atau teri kecil saya pakai 2 sendok makan. Kalau ada teri medan lebih bagus. Ini direndam dengan air panas, tunggu suhunya dingin baru disaring kemudian dicuci. Bisa digoreng setelah dicuci atau bisa juga nggak usah digoreng. Yang pasti adalah harus dicuci dulu ya. Kemudian 4 bawang putih, 5 bawang merah, setengah sendok makan ketumbar kita haluskan. Lalu tambahkan 7 sendok makan kelapa parut. Nah untuk kelapa parutnya ini harus dan wajib banget yang muda, kelapa parut muda ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan jengkol yang udah kita potong-potong tadi dan teri kecil yang sudah dicuci ya. Boleh digoreng sekali lagi, enggak juga enggak apa-apa. Ditumbuk sebentar, kemudian diratakan. Lalu tambahkan bahan-bahan lain seperti gula pasir, kemudian garam ya. Saya pakai 2 sendok teh gula pasir. Untuk penyedapnya saya pakai setengah sendok teh dan garamnya setengah sendok teh. Diratakan sambil dihaluskan ya, karena kan gula pasir teksturnya nggak halus ya. Kalau udah
merata, tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa. Berhubung di warung nggak ada petai Cina, jadi saya pakai petai yang dipotong kecil-kecil gini. Saya masukin ya biar ada warna hijau-hijauannya. Kita aduk lagi hingga merata. Sekarang saya kasih tipsnya untuk menghilangkan gatal pada daun talas. Jadi teman-teman yang belum tahu tipsnya wajib banget simak ya. Jadi saya menjemurnya kurang lebih selama 5 jam dalam terik matahari yang cukup terik gitu ya. Jadi kalau mendung itu ya seharian lah kurang lebih. Yang penting intinya itu apa nih, getahnya ini hilang teman-teman. Jadi pas kita motong itu kan dia keluar getah ya dari pisaunya. Getah inilah yang bikin pahit, jadi wajib banget untuk dijemur sampai kurang lebih kayak gini. Jangan sampai kering banget juga ya. Setelah dijemur dicuci dengan air garam selama 30 menit. Kemudian saya lap pakai tisu gini ya untuk menghilangkan barangkali masih ada kotoran yang nempel. Dan kita mulai tata dari yang paling lebar dulu daunnya, disusul dengan yang lebih kecil, kurang lebih kayak gini. Dan masukkan 2 sendok bumbu yang udah tadi kita haluskan. Untuk mengikatnya saya pakai bambu mohon maaf, yang dibelah tipis-tipis kayak gini ya teman-teman. Kalau ada daun pisang yang kering atau kelaras zaman dulu orang menyebutnya, boleh pakai itu. Kita lipat menyerupai amplop kayak gini ya teman-teman, pelan-pelan, jangan sampai sobek daunnya. Lalu mulai kita ikat. Nah, ngikatnya tuh kayak gini ya teman-teman. Jadi diputer baru kita sisipkan. Pakai tali rafia juga boleh, tapi tali rafia kan plastik ya. Kadang kontroversi kalau plastik kena panas tuh agak kurang sehat atau gimana. Ini saya kasih contoh satu lagi. Jadi diputer baru dimasukkan, selipkan gitu ya. Kurang lebih kayak gini dan lakukan sampai semua habis. Nah, satu resep ini jadi 8 buah buntil. Kita langsung kukus aja ya. Kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Jadi kalau 30 menit belum matang, teman-teman bisa tambahkan lagi waktu memasaknya atau waktu mengukusnya. Nah, ini sudah 30 menit. Dari daunnya udah berubah warna ya teman-teman. Ini hati-hati kalau ngambilnya, jangan sampai robek ya, karena ini tuh rawan banget robek kalau masih panas kayak gini. Tunggu dingin, wajib tunggu dingin ya, dikipas-kipas anginin dulu. Nah, ini udah dingin, dari teksturnya udah nggak basah daunnya, baru bisa kita lepas talinya. Kalau panas-panas dilepas itu dijamin nanti robek, malah nanti isinya keluar ya teman-teman. Robeknya tuh dari sini, dari lipatan talinya. Dibuka semua talinya, kemudian kita siapkan kuah santannya. 12 cabai merah, bawang putih, kemiri, semua takaran nanti saya simpan di description box ya teman-teman. Tambahkan juga serai, kemudian lengkuas atau laos digeprek ya biar aromanya tuh lebih keluar, dan tambahkan juga daun salam nanti. Bumbu yang udah dihaluskan ini kita masak sampai matang, sampai tanak, sampai aromanya tuh enak ya keluar. Kemudian masukkan serai, laos atau lengkuas, dan daun salam. Saya pakainya daun salam kering karena nggak ada daun salam yang masih seger. Saya pakai 4 daun salamnya, jadi agak banyak. Dan untuk santannya saya pakai 700 ml santan kekentalan sedang. Nah, kalau santannya udah masuk, apinya dimasak dengan api yang paling kecil ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 3/4 sendok teh gula pasir, 3/4 sendok teh penyedap, dan diaduk-aduk biar nggak pecah santan. Ini saya zoom aja ya, kita aduk-aduk terus. Dan sebelum buntilnya masuk, pastikan rasanya udah sesuai. Saya tambahkan cabai utuh biar lebih eye catching ya, lebih kelihatan menarik. Kemudian kalau rasanya udah sesuai, masukkan buntilnya. Jadi ketika buntilnya udah masuk, nggak perlu nambahin macem-macem garam dan lain sebagainya lagi ya. Jadi tinggal aduk-aduk kayak gini aja sambil disiram-siram. Takutnya kalau diaduk-aduk kebanyakan bolak-balik itu nanti malah patah dan nanti malah hancur. Ini dimasak sampai kuahnya menyusut dan akan saya angkat. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum, halo teman-teman, happy weekend. Di video kali ini saya akan bagikan resep buntil daun singkong. Selain buntil daun pepaya, buntil daun singkong bisa juga loh dijadikan ide pilihan masakan murah dan enak. Yuk simak cara membuat buntil daun singkong di video ini. Namun tetap ya, dukung terus channel ini agar berkembang dan memberikan banyak manfaat dengan klik tombol subscribe. Juga nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu ketika channel ini update menu masakan. Pertama-tama kita siapkan daun singkong, usahakan yang lebar ya. Kemudian kita
Rebus dengan garam dan soda kue. Banyaknya garam dan soda kue ini menyesuaikan dengan jumlah air yang digunakan dan banyaknya daun singkong. Tujuan digunakannya garam dan soda kue ini adalah agar daun singkongnya ini lebih cepat matang, namun warnanya masih tetap hijau segar. Pastikan daun singkongnya benar-benar empuk, matang dengan sempurna, karena kalau tidak matang nanti buntil yang dihasilkan pun tidak enak ya teman-teman. Untuk isiannya sama persis dengan buntil daun talas di resep sebelumnya, saya nggak akan ulangi biar nggak terlalu panjang. Langsung aja yuk lanjut. Kita mulai tata daun singkongnya. Saya dua gitu ya, dua, kemudian di arah sebaliknya juga dua seperti yang di video. Inilah pentingnya menggunakan daun singkong yang lebar. Kemudian isi dengan isian kelapa parut tadi. Kita mulai gulung menyerupai risoles gitu ya, kayak kita bikin risoles atau lumpia, persis banget kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, sisihkan sebentar. Kita ambil daun singkong satu yang lebar, yang paling lebar. Nah, kita mulai lipat-lipat berseberangan seperti yang saya lakukan di video ya. Jadi arahnya berseberangan, kebalikan. Kalau udah, pokoknya nanti di terakhir tuh menyisakan 2 daun singkong untuk dibikin tali. Kurang lebih seperti ini ya. Disisakan 2, kemudian langsung kita ikat. Hati-hati mengikatnya, jangan sampai robek daun singkongnya. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Jadi teman-teman yang nggak punya tali, nggak usah bingung ya. Kalau zaman dulu itu pakainya kelaras atau daun pisang yang kering. Zaman sekarang udah susah ya nyari kelaras kecuali punya pohon pisang sendiri. Nah, ini kita langsung masukkan aja ke kuah santan. Resepnya sama persis dengan resep sebelumnya di buntil daun talas, saya nggak akan ulangi sekali lagi. Kita masak dan tunggu sampai kuahnya terserap paling tidak setengahnya. Jadi rasanya di daun singkongnya pun ada rasanya gitu ya. Jadi nggak cuma hambar, rasanya cuma kelapa, tapi daun singkongnya pun nanti berasa meresap dari rasa si santan. Kuah santannya teresap. Itu dia 7 resep masakan berkuah santan, simple dan ekonomis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.